Jadi karena kita mau bikin hari ini chasudon. Betul. Han, apa yang lu paling suka dari chasudon? Fatty-nya, meaty-nya Terus? itu bener-bener wah, gue suka banget deh itu. Itu kan tapi emang daging udah pasti fatty sama meaty. Selain Tapi itu ini beda gitu loh. Oh, beda. Jadi kan kalau daging itu kan terlalu full banget. Ini tuh bener-bener daging tapi nggak terlalu daging banget, masih ada fatnya gitu. Oh, Jadi seimbang. licin gitu di mulut. Licin, Iya, betul. iya. Jadi nggak seret-seret amat gitu. Oke. Nah, jadi untuk masak chasudon yang enak, pertama kita ngapain dulu nih, Han? Yang pertama kita harus rebus dulu. Kita buang dulu bui-buinya yang ada di permukaan kulitnya itu. Oh, yang Jadi biar scum-nya itu kita scum impurities-nya ya. Jadi kalau itu dimasak sama ini jadi nggak enak gitu loh. terlalu apa? Terlalu jadi pahit nantinya. Jadi nggak Pahit? bisa rasa. Oh iya. Nah, jadi kita pertama akan rebus dulu sesuai yang diinginkan oleh Johan. Kita rebus dulu babinya sekitar kurang lebih 10 menit ya? 10 menit. Iya, dengan air bersih untuk membuang impurities. Betul. Nah, ini as you can see guys, ini udah buinya ini udah keluar semua. Langsung aja kita angkat. Babinya gede banget. Jadi kayaknya bakal kita potong bagi dua lagi. Biar lebih cepat empuk juga. Betul sekali. Ini tadi udah direbus juga, kita cium seberapa bau babi kah babi ini. Ya pasti bau babi. 1 sampai 10 berapa bau babinya? Berapa harga outfit babinya? 7. 7. Ya 7 lah. Tapi baunya nice gitu loh. Nah, ini udah dipotong-potong sama Johan nih. Iya. Ini kan ada 2 bagian yang udah di trim, bagian dekat ribsnya sama pork belly-nya. Ini semua akan tetap dimasak dan tetap dipakai. Karena jangan disia-siakan. Kita akan masak sama aromaticsnya. Aromatik juga. Ini gue masukin ya. Ya, masukin aja. Apa yang membedakan chasudon mahal sama chasudon murah? Mungkin dari aromaticsnya ya. Jadi kalau orang yang nggak niat gitu, biasa tuh pakai rempah-rempahnya sedikit. Terus kedua, kualitas dagingnya pasti kelihatan lah. Ini airnya sebanyak ini. Airnya. Sebanyak ini nggak? 2 liter kan? Ini 2 liter? Iya, 2 liter. Banyak ya? Ya udah. Terserah Johan. Loh, kok begitu? Tapi itu kan kalau soal rasa. Tapi kalau soal looks-nya, lu tahu kan kalau misalkan di ramen shop atau di restoran Jepang kan suka ada menu chasudon. Iya. Kadang kita bisa lihat dia mahal banget, kadang kita bisa lihat dia murah banget. Biasa kalau yang murah itu trimmingan dari topping-topping ramen, dicop-cop-cop kan, terus ditaruh di atasnya. Iya. Kan? Jadi kalau kalian ke restoran Jepang bedain yang murah sama mahal itu, kalau yang mahal biasa tuh emang dia dedicated emang buat jadi chasudon. Iya. Ya Dan kan? slice-nya juga bagus gitu. Betul. Dan proper gitu. Iya, either dia di roll bulat gitu, Atau nggak straight forward kayak lurus gitu dong. kayak gini ya? Yes, tanpa di roll. Kita torch. Nih bahan-bahan saya gue masukin dulu ya. Baik. Kita masukin juga, ini ada kelp atau konbu. Tapi nanti di pertengah jalan mungkin diangkat biar nggak terlalu overpowering. Ada jahe juga, penting jahe. Babi tuh deket banget sama jahe sama bawang putih juga. Ini bawang putihnya, udahlah nggak usah keprek. Dan juga ada Soy sauce. soy sauce. Jadi nanti sisa liquidnya ini bakal kita pakai buat nge-glaze juga si Betul. babinya waktu dimasak untuk finishing. Nanti pas di akhirnya kita akan torch lagi daging. Iya, itu juga. Masukin juga daun bawang. Terus ada juga sugar. Ada yang sama sedikit obat gantung kata Johan. Ini karena resep haram udah pasti, jadi kita pakai mirin yang ada alkoholnya. Jadi kalau kalian mau yang halal, bisa diganti mirin dengan sedikit gula aja atau air gula. Nggak usah pakai sake. Tapi tetap pakai babi. Nggak bisa, mesti pakai ayam ya. Chicken thigh. Dah, kebanyakan mabok lagi. Rasanya kayak apa ya? Rasanya kayak apa? Alkohol ketumpahan garam anjir. Ya. Tapi penting untuk mencobai setiap bahan yang lo masukin sebenarnya, biar lo tahu purpose dari lo masukin bahan itu apa. Jadi arah masak si sake ini beralkohol dan ada gurih-gurihnya gitu ya. Mungkin ini sake khusus untuk masak. Tapi biasanya ada kok dijual di supermarket yang sake yang halal gitu. Cuman agak jarang aja gitu. Ada ya? Ada. Sake kayak bir tapi zero betul. alkohol ya. Kayak soy sauce yang merek itu ada tuh yang halal. Sebut aja mereknya. Kikom. Kiko, men.
Dan ini bakal kita masak kurang lebih sekitar 40 menit 40 menit sampai sejam. sejam. Karena keempukan daging itu tergantung kualitas daging yang dipilih. Nah, itu dia. Jadi kan kita nggak tahu nih seberapa bagus. Coba pada 40 menit nanti kita cek, kalau kurang empuk kita tambahin lagi. Jadi kalau mau di presto juga bisa ya, Han? Bisa, cuman jangan terlalu lama. Takutnya kelembekan, kebablasan, jadi hancur. Iya. Jadi di slice juga kurang bagus ya. Yes, betul. Oke, ini onion-nya yang udah dibakar kita masukin aja. Onyong. Sama kulit-kulitnya nggak apa-apa. Biar flavornya makin intens. Nah ini sambil masak ini kan cukup lama 40 menit sampai sejam. Betul. Lu bakal siapin si ajitamanya. Ajitama, ya. Ajitama it's seasoned egg, Ya betul. right? Seasoned egg with soy sauce, Soy sauce, sugar. Kadang pakai dashi juga. Betul. Cuma karena kita agak mager nggak usah, jadi air aja. Simple aja. Simple aja. Sikat hati. Nah guys, ini sekarang kita akan bikin ajitamanya. Di sini gua ada telur rebus yang udah di-boil selama 7 menit di air yang mendidih. Habis itu kalian rendam sama air es biar stop cooking. Nah, habis itu kita akan bikin sausnya. Kita masukin air, sugar, soy sauce. Nah, kita akan masak ini sampai larut aja semuanya. Nggak perlu lama-lama. Nah, ini di atasnya kita kasih tisu biar di atas permukaan itu kena juga sama si marinade-nya gitu. Kalau nggak pakai tisu pakai apa? Ya, kalau nggak pakai tisu ya nggak tahu lah. Ya masa nggak punya tisu? Oke guys, ini kita angkat. Udah jalan 1,5 jam kira-kira. Ini kita angkat semua. Habis itu kita akan slice. Setelah nanti kita slice, kita akan masak si bebongnya ini bersama dengan sausnya. Lalu yang terakhir kita akan torch di atasnya. Biar lebih wangi. Betul. Dan juga sebenarnya kalau mau lebih mantap lagi, Diinepin 1 malam. Iya, jadi ini kita matiin, terus diemin dia di dalam si airnya ini selama 1 malam biar dia lebih ngeresep. Habis itu baru kalian take out, kalian saring juga kuahnya buat glazing sauce, terus baru di slice. Karena kalau slice sekarang sebenarnya dia jadi lebih gampang hancur. Makanya lebih baik pas kalian masukin kulkas dulu. Cuman biar kita nggak kelamaan nunggu, karena kita udah lapar. Jadi kita slice sekarang aja ya. Nah, kita langsung asarin. Jadi baunya udah bener-bener kompleks banget. Ada bau jahe, konbu, ya kan? Bau bebong yang udah lebih sedap. Semua udah terkonsentrate ya. Exactly. Bahkan kalau kalian mau bikin ramen, pakai kuahnya juga bisa. Mungkin nggak seproper kayak ada tarenya, ada minyaknya, karena semua udah jadi satu sama sini. Cuman seenggaknya untuk at home, untuk bikin ramen ala-ala rumah ini udah bisa lah. Soyu base, bukan. Udah cukup memenuhi standar lah ya. Betul, bisa tuh. Kita akan slice kurang lebih 0,5 sentimeter aja. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal, ya. Hot. Nah ini udah habis di slice. Sebenarnya kalau kalian mau buat jualan bisa juga nih Han. Jadi kita tinggal portioning aja, kalian gramasiin dalam plastik berserta dengan sausnya. Betul. Biar dia masih bisa agak ngasih flavor nyerep gitu. Bisa taruh freezer, bisa taruh chiller juga kalau misalkan emang mau dipakai lebih cepat. Nah ini sekarang kita akan finishing di sini. Kita akan sear. Habis itu kita kasih sausnya sampai dia ngeglaze kental, baru kita torch. Sampai menyatu semua sama itunya. Betul, biar lebih gurih. Let's go. Oke. Nah, ini kita langsung aja sear. Sampai pastiin pan-nya panas juga. Dan nggak usah pakai minyak karena dia udah mengandung banyak banget lemak. Yes. Wah, ini wangi sih. Di-sear biar lebih wangi juga, biar lebih gurih juga. Ini bisa dibalik sekarang. Lihat nih dibalik yang ini ya. Oh, belum. Belum. Udah yang ini. Tolong. Nah, lihat tuh. Kita mau secoklat ini, guys. Ya. Yang penting kesil-sil dikit aja. Oh! Pork is fine. Ini padahal the best partnya nih. Belum 5 menit. Kita masukkan lagi. Oke, enough. Kita masukin glaze-nya sekarang. Sekitar 2 sendok besar ini. 1. 2.
Biarin dia masak sampai si tadi kuahnya itu benar-benar kental. Jadi kalau dia kental, dia akan masuk ke dalam semua pori-pori daging dan dia akan lebih gurih. Nah, ini penting banget buat kalian masak dengan api yang sangat panas at this time. Jadi biarin fat sama airnya itu ke emulsify dan menyatu jadi velvety banget nanti pas tuang ke nasi. Kalau misalkan apinya itu kecil, dia nge-split. Nih, lihat sekarang tuh. Jadi kuahnya lebih kental karena ada fat yang kegabung sama air-airnya. Nah, ini begitu udah kental banget kuahnya, kita torch. Nah, ini udah selesai, kita langsung aja sajiin. Iya. Kira-kira 4-5 piece per porsi lah. Oke, ini udah beberapa porsi, udah 3 porsi udah disajiin. Sekarang kita prepare yang lainnya lagi, kita potong telurnya. Sambil nunggu ini juga lagi dimasak buat sisa-sisanya. Again, ini kalau Ajitama satu malam lah ya. Lebih maksimal Iya, ya. betul. Sampai ke kuning-kuningnya juga ada Betul. flavornya. Kalau ini masih di luar. Nah. Tapi ini bagus banget kuningnya. Johan memang ahlinya telur, ya. Dia kalau telur, bertelur, membuahi. Nah, itu jagonya Johan. Oke guys, ini langsung aja kita finishing touch. Kita kasih bon cabai dulu. Iya. Harusnya kan pakai apa tuh yang dikit amat. Oke. Udah semua suka pedas di sini. Apa sih cabai bubuk. Cabai bubuk Jepang namanya, lupa gua. Togarashi. Togarashi. Kalau togarashi agak mahal ya. Iya. Kalau ini versi lokal tapi tetap ndulita. Nah, terakhir sesame seed. Sesame gua skip. Oke. I don't like. This is it. This is done. Casudonnya udah jadi. Nggak Resep banget. Nyaman. Definitely kalian harus coba ini kalau kalian pecinta babi. Apalagi bagi kalian yang suka bener-bener daging yang bener-bener fatty banget, terus Ya. bener-bener bumbunya tuh meresep banget. Ya. Nggak terlalu susah, cuman hanya sabar aja bikinnya. This is the one. Iya. Resep as always ada di bawah. Kita gue Binggus. Gue Johan. Bye bye. Bye.